Halo semuanya, kembali lagi bersama kami di Initial Talk. Talk to initialize your knowledge. Nah, buat teman-teman yang belum tahu Initial Talk itu apa, ini adalah acara podcast persembahan dari kita Init dalam acara The Initiator 2021. Dan tapi, sebelum kita lanjut ke topik kita, mending kita perkenalan lagi sedikit nggak sih, Yambol? Boleh. Kenalan lagi ya, biar makin kenal aja gitu, biar makin enak gitu ngobrolnya nanti kita. Oke, dari gue dulu ya guys, gimana? Silakan. Oke. Halo semuanya, balik lagi bersama gue, Raihan. Atau kalian boleh panggil gue Embol, nggak apa-apa. Terus gue juga di sini ditemenin sama temen gue. Yang namanya Gagas, dan kalian bisa panggil gue Gagas aja. Nah, sekarang mungkin kalian udah sempat mendengarkan atau nonton podcast episode 1 yang temanya itu tentang first step to become a programmer gitu. Dan sekarang, apa sih topik kita kali ini, Mbol? Waduh, topik kita yang kali ini mungkin lebih ini ya, lebih relate ke persiapan untuk menghadapi kehidupan di kampus gitu loh. Jadi topik kita pada hari ini adalah surviving in online uni life. Jadi kita bakal mungkin sharing-sharing aja kali ya sebagai mahasiswa yang udah 1 tahun di ITB, udah melewati TPB gitu, tentang gimana sih kita menjalani hidup di TPB, dan mungkin ada sedikit tips and trick cara survive gitu loh guys. Oh iya bener banget ya, berarti ini berguna banget dong buat anak-anak 2021 yang mungkin tahun depan bakal merasakan apa yang kita rasakan setahun kebelakang gitu ya, Bol. Bener banget. Dan semoga balik lagi ya, berguna gitu ya. Karena balik lagi, disclaimer aja guys, ini kami bukan ahli, kami cuma pengen sharing-sharing pengalaman aja, cerita-cerita dikit lah tentang kehidupan 1 tahun ke belakang gitu. Bener banget, dan semoga pengalaman-pengalaman kita nanti yang akan kita ceritakan bakal bisa menjawab kekhawatiran-kekhawatiran kalian yang kayak, aduh, kuliah nanti gue ngapain, aduh, gue belum tahu apa-apa, dan ya, kalau mau tahu ya, apa aja sih tips-tips dari kita, stay tune on Initial Talk. Oke, bener banget. Mungkin kita mau ngobrol dari mana ya guys, enak ya? Mungkin dari awal kita masuk ke ITB aja kali ya. Gue mulai dulu kayak, Boleh. kalau dari lo sendiri, kenapa sih milih ITB gitu? Ini cerita pribadi ya, mungkin, dan teman-teman bakal banyak yang relate juga. Sebenarnya aku dulu adalah orang yang, wah, kampus kuning garis mati gitu. Kayak ya Waduh. kita sensor lah ya, pokoknya kampus kuning gitu. Tapi memang ternyata takdirnya tuh masuk ke sini aja gitu. Karena aku emang sengaja memilih yang, kalau dari sekolah itu kan biasanya ada preferensi untuk SNMPTN gitu ya, lebih bisa kemana gitu. Jadi aku memilihnya ke arah sini aja, ke ITB. Kalau Mbol Oke. sendiri emang gimana? Kalau gue mungkin agak sedikit beda dari Gagas ya. Kalau Gagas kan tadi kan yang kuning harga mati gitu kan. Kalau gue beda nih. Gua yang hijau harga mati nih kebetulan nih. Nah, jadi kayak sebenarnya gue emang udah apa ya? Udah lumayan ngincar itu dari awal SMA gitu, karena emang beberapa keluarga nyariin gitu kan. Karena sebenarnya alasan utamanya guys, dan yang paling mendasar adalah di Bandung. Sebenarnya itu sih kalau gue pengen banget ke Bandung karena kan katanya suasananya enak, terus kayak ya makanannya murah-murah segala macam, dan gue lebih dekat ke keluarga aja sih sebenarnya, karena keluarga gue tuh baik di Bandung itu. So ya aku milih ITB jadinya Belum gitu. lagi adem juga ya. Itu bener banget. Kayak, aduh, kebayang sih dulu kayak, wah kalau masuk ITB, kalau kelar kuliah atau gimana tuh bisa jalan-jalan bareng temen gitu kan. Apalagi di Bandung tuh banyak destinasi wisata. Cuman tiba-tiba 2020 ada yang menyerang gitu kan. Jadinya Aduh, belum terlaksana aja. bad banget sih emang corona ini bikin kita nggak bisa kuliah offline guys. Tapi mungkin pengen minta cerita juga nih dari Embol, karena kan teman-teman 2021 ya khususnya udah melewati struggle yang panjang nih buat bisa berhasil masuk ke ITB ataupun ke univ-univ lain nih. Ada nggak sih dari Embol sendiri yang struggle kayak, ya cerita dikit aja lah, struggle masuk ke ITB-nya itu kayak gimana? Struggle masuk ITB. Sebenarnya, ini kita cerita-cerita aja guys ya. Gue tuh emang dari SMA itu udah apa ya, berniat tuh nggak ngejar undangan, karena gue cukup tahu lah dengan kapabilitas diri gue. Jadi gue emang udah mempersiapkan diri buat SBMPTN, UTBK gitu. Terus ya mungkin struggle gue ini kali ya, belajar di kelas tuh kayak ya udah, gue tuh suka mojok gitu. Terus kayak ya udah ngerjain apa dulu, buku apa ya? Gue lupa nama Wangsit, bukunya apa. wangsit. Nah itu bener Wangsit, gue ngerjain buku Wangsit gitu kan. Terus kayak oh ya udah, jadi dari situ aja gue ngerjain. Nah tapi yang agak bukan kaget ya, yang sebenarnya cukup bikin gue seneng, tapi agak
sedih juga gitu, tiba-tiba ada rumor bahwa UTBK dimundurin kan gara-gara corona gitu kan. Nah terus itu kayak mungkin struggle-nya adalah gue udah nggak tahu, gue udah capek belajar gitu loh, udah ada di tahap dimana aduh udah jenuh banget segala macam. Terus ya udah akhirnya di situ gue belajar tipis-tipis tapi banyakin ngobrol sama orang, kayak ya udah kita Zoom atau Google Meet gini atau Discordan gitu, atau enggak gue main gitu sebenarnya. Dan apalagi waktu angkatan kita guys 2020 itu kan cuma ada TPS ya. Terus kayak gue pribadi bingung gitu, kayak TPS, oh ya udah, berarti kan gue harus lebih banyak kerjaan soal aja gitu dibanding belajar yang eksak kayak matematika, fisika, kimianya gitu. Jadi mungkin struggle gue lebih ke jenuh aja sih, udah dimundurin sekian lama itu UTBK, terus kayak udah nggak tahu mau kerjaan apa segala macam gitu. Apalagi kan online, gak ada yang nge-support di sebelah gitu loh. Kalau lo sendiri gimana guys? Mungkin lo agak berbeda gitu gak sih? Kalau iya bener, kalau gue rada berbeda ya. Kalau misalnya dari Embol tadi kan masuknya jalur SBMPTN, kalau aku sendiri tuh SNMPTN gitu. Jadi kayak lebih santai, kayak pertama tinggal milih terus wah berdoa aja, aduh masuk gak ya, terus ternyata masuk, terus kayak yeay. Jadi nggak perlu belajar buat UTBK gitu. Tapi tetap sih selama dari rentang waktu milih ke pengumuman SNMPTN itu ya tetap belajar juga buat SBMPTN. Mungkin ya sempat mencicipi dikit lah ya struggle-nya, cuman ya mungkin emang rada berbeda aja jalannya gitu, dan udah dari sananya diberi kemudahan gitu. Oke. Jadi bersyukurlah kalian yang SNM guys. Bener banget. Apalagi dulu lu kayak kita terpisah berapa lama ya guys? Lumayan lama sih. Lumayan lama ya, iya kan? Itu kayak dari April ke Juli gitu lah. April ke Juli gitu. Lumayan lama banget. Jadi itu yang kayak Gagas tuh istirahatnya cukup lama ya guys sih. Iya, sampai udah berdebu duluan otaknya. Ya, paling itu sih struggle ya. Gak jauh dari belajar dan segala macam gitu sih. Cuman yang ngebedain sebelum pandemi dan setelah tuh, kayak kalau pas sebelum tuh capeknya tuh rame-rame gitu loh sama teman di kelas, kayak ya udah. Terus juga abis itu kita nongkrong di mana terus belajar bareng gitu sih paling. Pas pandemi tuh bener-bener sendiri gitu aja sih gue ngerasanya gitu sih. Itu mungkin kita semua merasakan ya, apalagi teman-teman yang 21 nih khususnya juga pasti ngerasain nih gimana beratnya sih belajar sendirian di rumah, nggak pakai guru dan kawan-kawan, ya lesnya online dan kawan-kawannya online ya. Sabar aja ya guys, semangat kita harus tetap kuat. Iya benar, semoga cepat kelar aja ya. By the way, sebenarnya kan mungkin kita udah sharing tentang ini kali guys ya. Motivasi kita awal kita gimana tuh struggle-nya. Sekarang gue mau nanya ini sih, kayak mungkin lu sebelum masuk ITB pasti punya ekspektasi gitu kan. Terus apakah realitanya sesuai dengan ekspektasi lu? Kalau dari lu gimana guys? Kalau dari gue sendiri mungkin ekspektasi gue yang pertama kali itu kayak wah kan namanya ITB ya, pasti orang-orang tuh kayak mikir wah ini kampusnya bagus banget nih, pasti berkualitas, orang-orangnya keren, dan juga gue bakal melakukan banyak aktivitas-aktivitas keren di ITB gitu. Dan sebenarnya realitanya ya emang bener sih, banyak temen yang keren dan wah pokoknya mereka tuh dari mana-mana dan mereka tuh orangnya keren-keren semua, yang ya setingkat yang bikin kita insecure gitu loh. Dan juga di sini juga ada lumayan banyak organisasi yang bisa mewadahi kita, kayak contohnya aku sendiri tuh masuk unit 8EH gitu ya, tentang radio gitu. Jadi kita belajar sesuatu juga di sana sesuai hobi kita. Dan juga teman-teman aku banyak yang lain masuk unit-unit masing-masing yang bisa menambah soft skill dan hard skill yang nggak harus ada di akademiknya gitu loh. Jadi ya sejauh ini sih fine-fine aja, seru-seru aja ya, walaupun namanya manusia tuh nggak semuanya enak gitu ya. Ada aja yang suka ngilang atau apa ya, itu pasti ada. Tapi sejauh ini realitanya nggak sejauh itu dari ekspektasi sih. Kalau dari Embal gimana? Kalau dari gue mungkin kurang lebih sama ya. Ekspektasi awal gue, wah ini yang masuk ITB tuh mungkin cukup orang-orang yang punya kemampuan lebih gitu loh. Mungkin let's say dari segi programmingnya, dari segi codingnya gitu udah jago-jago gitu kan. Cuman kalau gue boleh nambahin, sebenarnya ekspektasi awal gue tuh gini. Kita tuh, gue mikir gitu kan, wah kalau kuliah tandanya kita tuh udah harus mikirnya tuh udah menjurus gitu loh. Misalkan kita milih stay gas, ya udah kita coding aja segala macam gitu kan. Itu ekspektasi awal gue. Jadi kita lebih terfokus pada suatu hal gitu. Ternyata tanpa gue lupa aja tiba-tiba kalau ITB itu ada TPB gitu kan. Gue pas ekspektasi awal gue tuh kayak
aku akan belajar coding. Pasti ITB, wah aku belajar fisika dan kalkulus gitu kan. Ya jadi ya sebenarnya nggak apa-apa sih, cuman sedikit itu mungkin salah di guanya aja, salah berekspektasi gitu. Sebenarnya nggak salah sih berekspektasi, cuman ya agak kaget aja jadinya. Wah, gue ketemu lagi nih sama yang namanya integral gitu kan, turunan segala macam, dan mungkin jauh lebih kompleks aja gitu realitanya kan. Terus bener banget dari segi temen, sebenarnya ekspektasi awal gue tuh, wah ini kan berarti ITB itu sebenarnya lingkupnya tuh di Indonesia ya. Kayak banyak banget loh, dari Indonesia bagian mana tuh pengen masuk ke ITB. Terus gue kayak mikir, berarti teman gue akan beragam gitu. Gue bisa temenan sama orang mana gitu. Nyatanya ternyata kalau online itu buat gue pribadi susah gitu loh nyari teman. Wah, agak agak cukup effort ya buat nyari teman, dan kayak ya realitanya adalah ya gue punya sih beberapa teman, karena gue juga sama kayak Gagas join unit yang sama gitu, dan ternyata join unit itu merupakan salah satu wadah untuk mencari teman. Setuju nggak guys? Setuju. Nah benar kayak gitu. Jadi ya mungkin itu sih yang agak lumayan effort untuk dilakukan pas pandemi, apalagi di kuliah ketemu lingkungan yang baru, adalah menurut gue nyari teman sih, nyari teman seperjuangan mungkin lebih tepatnya ya. Itu guys. Aduh, mungkin gara-gara Embol tuh terakhir ya tadi ngomongin tentang nyari teman seperjuangan ya, kayak mungkin aku mau nambahin aja gitu tentang gimana sih caranya mendapatkan teman lagi di masa online gini, dan gimana caranya kita tetap ya jaga komunikasi gitu, nggak lost kontak sama teman-teman gitu ya. Kayak pertamanya sih ya, kalau dari aku sendiri, ini mungkin pengalaman pribadi dan bisa berbeda-beda setiap orang gitu ya. Kayak mungkin teman-teman 21 tuh udah mulai ada gathering online gini ya, dan itu manfaatin banget tuh, karena aku pribadi menemukan teman pertama di ITB di stay gitu, itu ya dari acara-acara online itu, dari gathering online dan kawan-kawannya. Dan karena biasanya kan ada kelompok-kelompok kecilnya tuh, dari situ bisa tuh kalau ada nemu orang yang nyambung ya, jadi ngobrol-ngobrol aja. Dan itu adalah poin selanjutnya, kayak ngobrol-ngobrol aja guys, karena namanya online ya. Kalau misalnya offline kan kita bisa kayak orang lewat terus kayak kita nyapa gitu kan. Kalau di online gitu ya mau nggak mau harus SKSD ya, mau nggak mau harus kayak yang ngechat duluan gitu, karena kalau nggak ada yang ngechat duluan ya nggak ada yang mulai gitu, nggak akan terbentuk sebuah komunikasi gitu. Dan ya setelah itu kalau awal-awal di masuk ke grup angkatan, grup fakultas gitu. Kalau misalnya udah mulai masuk nanti ya, ada juga banyak sarana lain sih, kayak tadi kata Embol dari unit, terus dari kepanitiaan, kayak kan ada banyak kepanitiaan tuh, ada wisudaan, kepanitiaan yang lain lah, banyak banget kepanitiaan di ITB, dan juga bisa lewat unit juga, apalagi kalau unit tuh kemungkinan besar orang-orangnya bakal setipe sama kalian gitu ya. Kalau satu unit biasanya tuh ada satu hobi yang sama, jadi kayak nyambungnya tuh lebih gampang gitu. Dan kalau misalnya kalian tuh udah membuat beberapa teman pertama nih ya, biasanya nanti ya dari teman itu kalian bakal kenal sama temennya lagi juga, dan itu bakal nyambung kemana-mana gitu, perkembangan eksponensial gitu, cenah lah gitu sih. Kalau dari Embol gimana emang? Kalau gue mungkin kurang lebih sama ya. Gue dapat teman pertama tuh dari kepanitiaan gathering angkatan gue dulu gitu kan. Gue salah satu panitianya, terus ya dari situ sih awalnya benar kayak benar nggak tahu siapa-siapa gitu kan. Terus rapat pertama tuh bener awkward gitu loh guys. Kayak ya halo gitu kan, halo semua. Aku ini oke gitu. Tiba-tiba rapat kedua, rapat ketiga itu udah mulai dekat dan segala macam, dan ya sebenarnya awalnya bener banget kayak Gagas, kalau misalkan di gathering belum nemu yang cocok atau gimana gitu, itu kalian SKSD aja sih. Kayaknya itu sih mungkin ya kunci utama di pandemi itu SKSD. Cuman kayak SKSD-nya jangan terlalu aneh atau gimana gitu sih. Mungkin sewajarnya aja orang mau kenalan gitu, kayak ngajak main werewolf bareng lah, atau kayak mungkin di grup angkatan nih kalian kalau guys main yuk apa kayak main Gartic atau apa gitu. Sebenarnya ketika ada yang join atau gimana, itu tandanya orang-orang yang sama-sama ingin mencari teman gitu loh. Jadi ya udah, di situ kalian udah dapat bonus poin plusnya gitu. Jadi ya coba aja SKSD, ya balik lagi, tapi jangan aneh-aneh aja sih. Gitu sih kalau dari gue. Mungkin nambahin dikit juga ya, itu karena kalau di awal-awal tuh biasanya orang tuh nggak ada yang punya temen, jadi nggak ada yang mau ngejudge kalian juga loh kalau kalian kayak rada SKSD gitu, karena ya semua orang tuh pengen mencari teman dan semua orang lagi belum punya teman gitu, jadi kayak santai aja, nggak usah terlalu bawa malu gitu. Bener banget. Dan kayak apa ya, kenapa dari tadi dibahasnya teman-teman gitu, karena di kehidupan
online gini, menurut gue kalian tuh butuh support system yang sama-sama struggle gitu loh. Maksudnya dalam artian sama-sama berjuang di hal yang sama. Misalnya kan kalian dapat teman di TPB, ya udah gitu. Teman kalian tuh tahu struggle-nya apa ya. Jadi kalau kalian butuh bantuan, butuh support segala macam itu tahu harus kayak gimana gitu. Karena ya pembelajaran di kuliah ini cukup apa ya? Cukup berbeda gitu kan dari SMA. Iya nggak sih guys? Bener banget sih, karena ya mungkin kita semua tahu sendiri ya, kayak namanya kuliah ya, biasanya kan kalau sekolah tuh ada S-nya depannya, SD, SMP, SMA. Nah kuliah ini nggak ada S-nya gitu, kayak banyak banget sih yang beda sih. Ini mungkin dari Umbol dulu atau dari aku dulu nih yang sharing tentang perbedaan-perbedaannya itu. Dari lu dulu deh, nggak apa-apa dari lu dulu deh. Oke, kalau misalnya dari pribadi ya, ini sekali lagi ini pengalaman pribadi, jadi mungkin ada yang bakal berbeda, ada yang bakal sama. Pertama itu dari ini sih, segi kepedulian guru dan dosen gitu. Kayak guru nih ya, kalau kalian misalnya ada yang kurang nilainya atau apa, kalian tuh dimarahin guys. Kayak ya udah, kalian tuh diingetin buat ini kumpulin, terus kayak ya rada dikejar lah ya istilahnya buat ngerjain tugas yang harusnya dikerjakan dan kawan-kawan. Dan teman-teman kalian pun juga mungkin kalau di SMA ya masih tahu lah, rada peduli dikit lah tentang kalian tuh tugasnya kayak gimana dan kawan-kawannya. Nah kalau di kuliah tuh bener-bener kayak kita sendirian gitu sih guys. Kayak ya udah, kalau misalnya nggak ngerjain tugas ya udah, nggak ada yang peduli sama lu juga gitu, kecuali kayak tugas kelompok atau gimana. Dan dosennya tuh juga kayak ya udah aja, nggak minta lu buat ngumpulin atau apa, ntar tiba-tiba kalau lu lupa sendiri buat ngumpulin sesuatu ya ntar kelihatan aja di nilai akhirnya gitu. Bener banget itu. Ya, terus selain itu juga ini ya, namanya di kuliah tuh kelasnya tuh ya bukan sesuai kayak kelas misalnya 12 IPA 2 gitu. Nggak ada lagi kayak gitu sekarang ya. Nggak ada. Lu kelasnya tergantung mata pelajarannya apa. Jadi bisa aja beda-beda gitu. Kayak matematika nanti sama fisika kelasnya beda, orang-orangnya temen-temennya. Jadi ya walaupun itu menambah temen juga ya, tapi sebenarnya ada bikin sulit juga kalau dibanding SMA, karena kita jadi bonding sama teman kelasnya tuh nggak seerat di SMA gitu. Ya mungkin itu sih Imbol. Kalau dari Imbol gimana? Apa ya? Mungkin kalau dari gue, sebenarnya gini sih. Mungkin kalian tuh udah punya cara belajar masing-masing gitu kan, waktu SMP, SMA gitu. Cuman kalau buat gue pribadi, di kuliah nih, kita mau nggak mau dipaksa untuk beradaptasi gitu. Karena bener banget kata Gagas, dari kelasnya beda. Dan mungkin jam-jamnya juga beda gitu loh guys. Mungkin ada yang hari Senin kelas jam 7, tiba-tiba hari Rabu nggak ada kelas sama sekali gitu kan. Free, bener-bener free gitu. Mungkin situ kalian pelan-pelan dipaksa gitu oleh alam ya, oleh keadaan tuh untuk bisa nge-manage waktu, untuk bisa ya beradaptasi sih balik lagi. Karena mungkin dengan pelajaran A atau pelajaran B, itu cara pendekatan pembelajaran itu beda gitu loh tiap orang. Atau mungkin buat gue pribadi kayak gitu sih. Jadi dari situ gue harus mulai explore dan belajar lebih aja sih. Kayak, nih strategi mana sih yang cocok gitu buat gue belajar, yang enak dan nyaman buat gue. Apalagi di keadaan kayak gini. Gue paling nambahin itu aja sih guys. Oke, gue juga setuju banget sih tentang yang tadi cara belajar, kayak karena mungkin teman-teman juga banyak yang ngerasain ya kalau di SMA ya mungkin nggak sebelajar itu pun masih bisa gitu. Kalau di kuliah nggak belajar ya udahlah, goodbye aja sama nilai gitu. Bener banget. Terus juga mungkin bedanya lagi, kalau dulu tuh mungkin di SMA, SMP tuh ada yang namanya ulangan harian ya kan. Tapi itu nggak setiap hari kan. Tapi kadang guys, kalau di kuliah itu ada yang namanya kuisnya harian. Jadi kayak setiap hari, definisi setiap hari gitu. Kalau lagi kelas atau gimana tuh, ya tiba-tiba out of nowhere gitu kayak dosen, yaudah kita kuis ya. Nah itu kayak sebenarnya cukup salah satu perbedaan ya. Karena mungkin kalau kita dulu itu kalau mau ada ulangan atau gimana tuh dikasih tahu gitu kan sama gurunya. Sampai batuk gua kan. Nah terus ya mungkin kalau sekarang tuh kayak bisa mendadak, bisa juga dikasih tahu, dan ya ada kuis yang cuma satu soal loh. Cuman kayak gak bisa diselesain aja. Kayak emang sangat variatif banget gitu tentang perkuisan ini gitu. Oke deh, mungkin karena tadi udah ngomongin sedikit tentang kuis-kuis dan teman-temannya ya, kayaknya kita langsung cerita aja nggak sih, Bol, kayak pengalaman kita ujian dan belajar di TPB gitu, mungkin teman-teman pada mau tahu juga. Boleh. Ini gantian dari gue kali ya. Oke, boleh. Sebenarnya kalau dari kita nih, dari kami di Stay itu biasanya ujian tuh pakai 2 platform gitu nggak sih guys? Ada namanya TPB 19 sama FMIPA ya nggak sih kalau nggak salah? Iya, benar-benar. Nah itu jadi kayak sebuah website gitu guys. Itu website-nya buat kuis, buat UAS, UTS segala macam gitu.
dan ya semua pekerjaannya di sana, dan mungkin bentuknya tuh kadang-kadang ada isian, kadang-kadang ada pilihan ganda. Cuman kalau esai itu proses ngumpulinnya tuh ya di scan terus kita kumpulin aja kayak gitu. Ya paling itu aja sih. Tapi yang cukup menarik ya dari ujian ini gitu, gak sedikit, atau mungkin kita sebut satu matkul aja ya, kalkulus gitu. Kalkulus sama fisika dasar tuh. Itu kalau ujian tuh ada tuh di peraturan open book. Seneng dong orang open book gitu kan. Ih, bangga banget dong open book. Tapi soalnya tuh meskipun di open book kagak bisa dikerjain sama gue. Itu sih struggle paling utama kalau tentang ujian ya. Kalau dari lu gimana, guys? Iya bener sih kata Mbol tuh, kalau misalnya open book tuh berarti justru kalian harus curiga guys, karena berarti itu artinya soalnya udah nggak jelas, udah nggak ngotak. Terus Bener banget. mungkin nambahin lagi ya itu ya, jam-jamnya tuh juga suka kapan aja bisa ada kuis gitu loh. Kadang-kadang kayak kuisnya nanti jam 7 malam kita kuis tiba-tiba. Terus pernah juga dulu matkul par ya, kalau teman-teman tahu tentang elektro listrik gitu kan di stay belajar juga. Itu pernah kuis jam 6.20 pagi guys, dan kayak literally aduh itu melek juga belum, itu mata ya, itu otak masih offline gitu ya, tapi tiba-tiba udah disuruh ngerjain ujian aja gitu. Dan ya ada lah, banyak lah pengalaman aneh kalau lagi ujian gitu. Bener banget. Apalagi yang par tadi tuh durasinya juga kadang gak bisa kepikir gitu. Itu kita dulu pernah ujian kalau nggak salah 4 jam nggak sih guys, 6 soal. Iya pernah. Wah tuh lama 4 banget. jam plus istirahat tapi. Ya 4 jam plus istirahat, cuman satu soal tuh 30 menit gitu guys, dan gue tetap gak bisa. Ya udahlah ya. Wah parah Ya banget udahlah sih. ya. Semangat aja buat teman-teman, kayaknya pasti kalian bisa kok, tenang aja. Iya benar. Ya itu sih, mungkin kalian mulai dari sekarang itu kan mungkin udah dengerin kami berdua gitu kan. Mungkin bisa coba cari apa ya, semacam gimana sih caranya kira-kira buat survive, mungkin cari teman dan segala macam gitu. Karena kuliah online gini tuh banyak buat pantangannya sih menurut gue guys. Iya nggak sih? Pantangan yang harus dihindari nih apa gimana? Sebenarnya pantangan tuh entah ya dihindarin atau gimana. Cuman kayak mungkinnya kita harus bisa menghadapinya gitu loh. Kita harus siap menghadapi pantangan-pantangan ini, karena kalau dari gue pribadi, ini kita cerita-cerita aja lah ya. Oke, Itu ya santai. pantangan terbesar di kuliah online gini tuh demot sih kayaknya. Iya, wah itu kayak kalau dari gue pribadi ya, keseharian kalian akan bangun tidur, duduk depan laptop, kelas, istirahat, terus tiba-tiba malam tidur lagi. Jadi kayak itu tuh kayak diulang terus, dan jadinya kalau buat gue pribadi tuh demot gitu. Itu sih mungkin pantangan buat gue yang terbesar. Kalau dari lu gimana guys? Ya mungkin tadi mau nanggapin juga kayak pasti bakal burn out dan kawan-kawannya. Jadi diusahakan lah ya buat teman-teman kalau udah mulai kayak gitu tuh cari teman buat curhat atau cari coping mechanism kalian masing-masing gitu. Mentah ada yang mungkin dengan istirahat itu bisa menghilangkan demot dan kawan-kawannya. Itu kembali lagi beda masing-masing orang. Kalau aku sendiri sih sukanya kayak cerita ke orang lain gitu ya. Dan mungkin selain itu tuh kalau kuliah online yang paling susah itu adalah melawan rasa ngantuk guys, karena biasanya tuh mulainya jam 7 pagi ya kalau di TPB kemarin, dan itu ya belum online aja itu otak, apalagi kan kita lagi masa kuliah online gini ya, kayak bangunnya tuh pasti rada mepet, dan malamnya misalnya habis nugas atau habis ada rapat atau habis ada apa ya, kalian mungkin rada berkurang sedikit lah tidurnya, tapi it's okay, sebenarnya it's okay, karena masih bisa kok tetap santai di weekend, tapi asalkan time management kalian bagus gitu. Dan ya tadi itu kalau misalnya kalian ingin nggak ngantuk dan kawan-kawan, kalian harus punya cara kalian masing-masing, misalnya sambil mengunyah permen karet atau apa ya, itu mah kalian bebas ke kalian aja gitu. Bener banget. Tapi kalau buat gue pribadi ya, sebenarnya emang sih banyak pantangan yang selain ngantuk atau mungkin kayak ya tadi jadi demo segala macam. Cuman kalau dari gue, kayaknya kuliah online gini ada poin plusnya juga sih. Maksudnya apapun pasti ada dampak positif dan negatifnya gitu loh. Cuman gimana ya, kayak kalau menurut lu sendiri guys, sebenarnya ada nggak sih poin plus dari kuliah online gitu? Oke, ini ya pros and cons kuliah online berarti ya Cena ya. Bener Oke, banget. gue mau ini aja, pertama kayak kalau misalnya online tuh ya, itu waktunya itu lebih gampang, kayak kita kan lebih online, lebih kayak beneran mau meet dan ke kawan-kawannya tuh nggak usah jalan-jalan, nggak usah pergi jauh gitu, jadi bisa langsung cepet lah ya transisinya. Terus kayak biaya hidup sih, apalagi biaya hidup kan kita nggak ngekos ya, itu kan biasanya yang bikin mahal itu ngekos, terus kayak harus ada waktu buat nyuci baju dan kawan-kawannya, itu sih kayak waktunya itu lebih fleksibel dan jadi
nggak se-chaos kalau misalnya offline lah ya, walaupun tetap chaos. Tapi ya kalau misalnya ditanya minusnya apa, banyak banget juga ya. Kayak pertama, interaksi sama temen nih, kayak gini doang bisanya. Dari layar ke layar, terus juga ya dosen juga kita nggak terlalu kenal gitu loh sama dosen. Karena kita cuman dengar suaranya juga itu belum tentu dengerin bener-bener, mungkin sambil tidur atau apa gitu ya, namanya online gitu ya. Mungkin teman-teman juga relate. Terus banyak banget ya namanya lagi online, kayak gampang banget gak sih kita buat ke distraksi dari belajar. Ada HP, ada TikTok, ada Twitter, ada Instagram, lalu ada YouTube, lalu ada misalnya kucing kalian tiba-tiba ngajak main, atau tiba-tiba orang tua kalian nyuruh nyapu atau ngepel gitu, padahal kalian lagi ujian atau lagi pengen belajar aja buat ujian gitu. Dan terus yang terakhir sih ya, kalau dari aku pribadi mungkin ini rada bad sedikit sih. Kalau misalnya lagi ada tugas yang berkelompok gitu, itu tuh teman-teman yang lain tuh ya kalau misalnya emang dia tidak mau ngerjain kayak dan nggak bertanggung jawab gitu ya, lebih gampang buat mereka buat ngilang gitu loh. Karena ya tinggal ngilang aja, tinggal offline aja, kalian nggak akan bisa disamperin ke rumahnya karena jauh gitu. Kayak ya susah lah buat ngontek orang-orang lebih dekat lagi gitu. Kalau dari Imbol gimana? Mungkin gue nambahin aja kali ya. Mungkin dibilang sama Gas itu udah benar banget gitu. Mungkin di sini yang pengen gue tambahin adalah kalau online gini, sebenarnya ketika kalian bisa ngatur waktu atau gimana, itu kalian punya waktu loh buat explore diri. Entah mau belajar apa itu ada kok waktunya gitu guys. Cuman ini mungkin gue mau coba singgung sedikit tentang, nggak tahu ya, ini budaya yang atau mungkin bahasa yang pernah gue temuin di ITB gitu. Ada namanya istilah kura-kura dan kupu-kupu. Tahu gak tuh guys? Tahu kan ya? Iya tahu. Jadi buat dong. yang belum tahu, apa tuh? Gagasnya deh guys. Oh iya, enggak apa-apa. Kura-kura tuh ya kuliah rapat kayak misalnya pagi kuliah, biasanya malamnya rapat. Itu kayak orang yang aktif organisasi cenah gitu ya. Kalau kupu-kupu ya kuliah pulang, abis dari kuliah ya kalau misalnya offline bukan pulang ya, kuliah tidur kali ya. Iya benar-benar kalau gitu. Iya. Itu guys, mungkin itu salah satu budaya atau hal yang gue temuin gitu di ITB. Oh, ada dua istilah itu loh. Jadi kayak benar ada orang yang aktif organisasi, ada orang yang emang fokusnya di akademik gitu buat ngejar kuliah dan segala macam. Nah sebenarnya buat apa ya? Gimana ya? Kalau buat gue pribadi ya, karena gue cukup tertarik dengan interaksi sama orang, jadi gue kayak bukan lumayan banyak sih, ngambil beberapa kepanitiaan gitu. Ya gue mungkin bisa dibilang sedikit kura-kura gitu kan, banyak rapat segala macam. Itu yang bikin capeknya atau mungkin salah satu poin minusnya ya, kekurangannya. Konsepnya tuh kalian tuh ibarat kata tuh pindah berkala jimit ke jimit gitu. Jadi mau capek banget gitu loh, kayak habis kelas tiba-tiba pindah ke jimit ini rapat, terus kayak duluan ya guys gue udah kelas lagi. Jadi tuh kayak sehari bisa ganti-ganti jimit tuh 9 kali atau gimana gitu. Itu mungkin salah satu kekurangan aja ya, karena sebenarnya capek di situnya gitu loh. Kita otaknya tiba-tiba langsung mutar, oh kita belajar, tiba-tiba rapat tentang ini, rapat tentang ini. Dan itu cukup menguras tenaga sih kalau menurut gue. Itu mungkin tambahan dari gue gitu sih guys. Oke, itu mungkin karena tadi udah ngomongin kayak masalah jimit ke jimit, itu jadi apa ya, sebuah kebiasaan baru gitu loh buat kita kalau namanya anak kuliah online, mahasiswa online gitu kan. Namanya mahasiswa tuh nggak akan jauh-jauh daripada aktivitas non-akademik yang kayak gitu ya. Jadi kayak ya ada pindah jimit ke jimit, dan juga ya kayak tadi abis kuliah mungkin ada yang langsung tidur atau apa. Jadi kayak ada beberapa perbedaan lah ya kalau dari segi budaya gitu, dari teman-teman mahasiswa yang online ini dibanding yang offline. Mungkin kayak dari Embol itu ada nggak sih kayak kebiasaan baru gitu dari Embol sendiri yang dilakukan selama kuliah online gitu? Kebiasaan dari gue adalah, gue dulu pas, ini gue bilang SMA ya, pas SMA tuh gue sebelum sekolah itu pasti bangun sejam atau sejam setengah sebelumnya. Sekarang kita bangun semenit sebelum kelas, bener gak guys? Bener banget, dan itu kalau ditambahin juga ya, biasanya tuh kalau misalnya teman kalian baik ya, ini ya kalian, ini gunanya teman salah satunya tuh ini guys. Jadi kalau misalnya kalian belum join tuh biasanya wah udah di spam telepon di line gitu loh. Kan kalau biasanya kayak disamperin ke kosan atau apa, ini tuh kayak wah ditelepon-teleponin sampai bangun. Abis itu akhirnya baru bangun karena ditelepon teman-teman gitu. Bener banget. Dan itu juga salah satu ajang kita bertukar nomor telepon ya. Bukan buat kenalan buat apa, buat bangunin kalau nggak kelas sebenarnya di situ. Bener banget. Dan kalau misalnya ketiduran tuh yang badnya itu Bol. Kalau misalnya ketiduran pas lagi mau absen gitu. Biasanya absen kan nggak buka dari awal sampai akhir ya, mungkin pas awalnya doang atau pas di tengah. Dan kalau ketiduran pas absen ya kalian dianggap nggak hadir gitu loh.
Bener banget. Terus kayak mungkin di awal-awal tuh cuman kayak ya elah satu doang absen gitu. Lama-lama tuh kebiasaan skip absen atau lupa absen tuh cukup ini ya, cukup menarik Nagih. gitu untuk dilanjutkan lagi dia. Jadi kayak tiba-tiba, absen gue 80%. Waduh, jadi harus kelas gitu terus kan. Ya paling itu sih, stop. Bener-bener bener. Jauh-jauh lah ya dari budaya yang tidak baik itu ya, jangan ditiru. Tapi Bener, jangan ya itu ditiru. dia, kalau misalnya sekali udah nggak absen biasanya itu rada berlanjut sih. Jadi jangan sampai sekali hilang gitu ya. Bener banget. Tapi ini kan kayak mungkin kita udah bahas tentang struggle dan segala macam. Mungkin pros and cons gitu. Kalau dari lu ini pribadi ini Gagas yang udah menjalani kuliah 1 tahun gitu di ITB, di TPB. Ada nggak sih tips and trick kayak gitu nih buat teman-teman kita gitu, guys? Mungkin kalau dari gua sendiri, pertama itu nyari teman sih. Nyari teman tuh sepenting itu guys. Kayak literally kalian hidup dan makan dan kawan-kawan, nggak makan sih, hidup, bernapas dan teman-temannya itu kalian bakal butuh teman di sini. Karena ya pertama itu dari segi tugas dan kawan-kawannya, dan juga kayak yang tadi bangunin kalian kalau kalian telat dan ngingetin kalian kalau kalian lupa, itu adalah teman guys. Jadi usahakan kalian bisa nyari teman yang sefrekuensi dan setujuan, itu pertama ya. Dan yang kedua mungkin ini ya, nanti kalian bakal banyak banget pilihan kegiatan yang diikutin. Terus opportunity tuh bakal kebuka gede banget buat kalian. Tapi jangan sampai kalian ikutan sesuatu tuh karena kalian cuman FOMO aja dan ngiri sama orang lain gitu loh. Kayak usahakan apapun yang kalian ikutin nanti, kalian mau milih jadi kura-kura atau jadi kupu-kupu, itu pilihan. Dan jangan sampai kalian pengen kayak gitu tuh karena ngelihat orang lain kayak gitu. Jadi kembali lagi pikirin ke tujuan kalian itu apa gitu. Mungkin itu sih dari aku, Bol. Oke, gue nambahin dikit aja kali ya. Sebenarnya yang mungkin harus kalian siapin sekarang adalah kalian udah masuk kuliah gitu. Dan ini lingkungan yang benar-benar baru menurut gue. Kayak banyak hal-hal baru yang bakal kalian temuin dari segi pertemanannya kayak gimana, jenis-jenis dosen, jenis-jenis teman segala macam. Jadi menurut gue kalian harus siap-siap untuk beradaptasi sih. Karena buat ITB sendiri ya, mungkin dari lingkup akademik atau mungkin dari lingkup organisasinya yang cukup beragam, unit dan segala macam itu banyak banget. Jadi kalian ya harus siap-siap beradaptasi aja, karena apalagi nih kita nggak tahu kan tiba-tiba offline atau gimana. Itu gua Gagas dan mungkin teman-teman 2020 atau yang belum pernah nyentuh yang namanya kuliah offline sama sekali itu harus siap-siap beradaptasi gitu loh. Karena kan udah banyak banget nih rumor tentang kayak bentar-bentar lagi kita semi offline nih segala macam gitu. Dan ya di situ sih poinnya, kita jangan sampai kaget tiba-tiba terus nggak tahu mau ngapain tiba-tiba gitu. Jadi ya mungkin dari gue siap-siapin aja, banyak ngobrol sama teman atau sama cutting mungkin ya. Jadi kayak ya biar tahu insight-insight aja sih mengenai kuliah offline atau kuliah online atau mungkin tentang belajar A, B, C, D, itu kalian boleh banget ngobrol, karena menurut gue pribadi ya jangan sampai kalau ada pertanyaan disimpan sendiri gitu. Tanyain aja guys, nggak apa-apa. Cutting-cutting kalian tuh pasti mau jawab kok. Bener banget ya. Setuju nggak guys? Bener banget. Dan mungkin kita juga bisa bantu kalian ya nanti kalau misalnya kita ketemu di stay gitu. Jadi gak usah malu-malu kalau misalnya nanti kalian ketemu kita berdua, Mbol dan Gagas, dan pengen nanya-nanya sesuatu sedikit demi sedikit juga gak apa-apa gitu. Tapi ya tadi dengan udah kita ngasih tips and trick, gak berasa kita udah berada di ujung pembahasan podcast kita kali ini. Dan gak berasa juga kita udah cuap-cuap lebih dari setengah jam nih, Bol. Waduh, gak kerasa banget sih udah waktu setengah jam lebih. Wah, keren. Ya namanya Mungkin juga ini. bercerita ya. Namanya bercerita gitu ya. Mungkin kita kasih sepatah dua patah kata aja biar keren gitu lah guys. Closing statement gitu. ya, closing statement. Mungkin dari siapa dulu nih? Dari dulu. Oke, dari gua sendiri mungkin kalau buat teman-teman ya yang bakal merasakan kuliah online nanti, cuman mau ngomong aja kalau nanti apa yang di depan kalian itu nggak akan mudah. Dan tapi ya, sekali lagi walaupun nggak mudah, tapi bukan berarti itu nggak bisa dijalanin gitu. Kalian bakal menemukan banyak titik-titik di mana kalian jenuh, demot, dan kawan-kawan. Tapi ingat aja kalau kalian itu ingat kembali gitu, apa tujuan kalian masuk ke sini dan apa yang pengen kalian raih ke depannya. Jadi santai aja lah ya, dibawa santai aja walaupun nanti hidup bakal lebih rada sulit dari yang sekarang dan kemarin-kemarin. Tapi yakin aja sama diri sendiri kalau kalian bisa melewati kuliah online yang gak jelas ini gitu. Kalau dari gue gimana? Kalau dari gue simpel aja. Kalau statement gue, cari teman seperjuangan. Dan bener kata Gagas, jangan FOMO guys. Kalian harus mengikuti apa kata hati kalian itu kalau mau ikut sesuatu. Jangan sampai ikut karena ikut-ikutan atau FOMO, itu bakal ngerusak basi menurut gue. Simpel aja dari gue.
Oh, makasih nih bos, singkat padat jelas tapi rada mengena juga ya. Mungkin sebelum kita menutup podcast kita kali ini, cuman mau ngomong aja kalau ini adalah episode terakhir dari Initial Talk guys. Jadi, aduh, rada sedih sih sebenarnya kita berpisah dengan teman-teman semua. Tapi tenang aja karena bakal masih ada acara-acara lain dari rangkaian acara The Initiator. Jadi jangan lupa untuk tetap stay tune di Instagramnya The Initiator 21. Nah, bener banget guys. Oke, thank you banget buat teman-teman yang udah dengerin setengah jam gitu kan. Ya, kita sampai berjumpa di lain waktu aja. So, bye-bye guys. Bye-bye, see ya in our next content. Woo!